Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'allamahu wa qada. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil khawfi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil barra. Amma ba'du fa inna masalana ba'athallahu nabiyyahu kama salil laisin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba katsira la haula wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Syekh Imam Muhammad Nawawi Al-Jamil Al-Qarah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wal dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashanu bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fa'tasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annana muqaranatun haqiqiyatun wastiqdaran haqiqiyan wa muqaranatun urfiyatun wastiqdaran urfiyan ijmaliyain wal muqaranatun haqiqiyatun badal istiqdari al-haqiqi wal urfiyatun ba'dal urfi wal istiqdar al-haqiqi أن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة أي أركانها الثلاثة عشرة التي من جملتها النية وما يجب التعارض له فيها تفصيلا بأن يقصد كل ركن بذاته على الخصوص وتكون هيئتها أمامه كالعروس. والمقارنة الحقيقية أن يقرن هذا المستخبر بأمر جزء من أجزاء التكبيرة ويستخدم ذلك إلى آخرها. والاستقرار العرفي أن يستحضر هيئة الصلاة إجمالا بأن يقصد فعلها ويعينها من ظهر أو عصر وينوي الفردية. والمقارنة العرفية أن يقرن هذا المستحضر إجمالا بأي جزء من أجزاء التكبيرة. واختار النووي في مجموع وغيره ما اختاره إمام الحرمين والغزالي أنها تكفي المقارنة العرفية الإجمالية وقت استصدار العرفية بألا يقصد الركوع بذاته والقراءة بذاتها وهكذا لأن المقارنة الحقيقية تحجز عنها القدرة البشرية غالبا. والله. Kita naik bacaannya 3 baris al-awwalu an-niyatu ya supaya nyambung. Jadi kita membicarakan tentang rukun dalam sholat. Nah, al-awwalu, rukun yang pertama dalam sholat itu an-niyat, niat. Ai bil qalbi, niat itu pakai hati. Ya,
Fala yajibun nutqu biha bil lisani, maka tidak wajib mengucapkan niat dengan lidah. Sholli fardhu maghribi, sholli fardhu subhi, nggak wajib. Nawaitu shoma qadin, nggak wajib. Lakin yusanmu akan tetapi disunnahkan liyu'awinan lisanu alal qalbi, agar mulut menguatkan dalam hati. Kalau kita niat dalam hati aja dia lintasan dalam hati. Tapi kalau bilang usolli fardhu maghribi nyambung ke ala sarakatin takbir dilatih makmuman Allahu akbar. Yu'awinu lisan ala qalbi. Lisannya membantu hati. Ya, jadi ini penting dipahami bahwa lidah itu cuma sunnah, gak wajib. Yang wajib dalam hati. Sehingga orang yang mengucapkan niat dalam lidahnya tidak ada di dalam hatinya, gak sah. Itu makanya imam-imam taraweh di masjid-masjid harus diingatkan terus. Nawaitu langsung selesai kan, alhamdulillah. Nawaitu sauma qadin an-nadari partishani Ramadan azizana lillahi ta'ala sallallahu. Ulang nih, dia nggak niat dalam hati yang nggak sah. Karena niat itu adanya di dalam hati. Wala ibrata binutqil lisani. Tidak ada ibarat, tidak ada ketentuan mengucapkan dengan lisan itu tidak ada. Bi khilafi ma fi qalbi, berbeda halnya yang diucapkan oleh hati. Ya, itu ibaratnya memang seperti itu. Nah, ka'anna wa zuhra bi qalbihi, seperti orang niat dalam hatinya sholat zuhur, dalam hatinya nih, sholli fardhu wasabaqa lisanuhu ila ghairihi, tapi terlepas lidahnya itu asal. Apa maksudnya? Dalam hati saya pengen sholat zuhur, diri sholli fardhu asri, ya arba rakaat, Allahu akbar. Ngomongnya asal, sakul lisan, tapi hatinya niatnya zuhur, jadi enggak. Jadi zuhur kalau waktunya zuhur, karena ini sakul lisan gak dihitung. Ya, kecuali waktunya asar, niat dalam hatinya zuhur, gak diterima. Jadi yang dimaksud dalam niat itu, yang dihitung itu bukan yang diucapkan. Niatnya asar, dalam hati niatnya sholat zuhur, waktunya memang sholat zuhur, jadi karena yang dinilai yang di dalam hati. Nah, sekarang nih kenapa saya suruh mundur, ada kajian seperti ini. Wa yajibu qarnun niyati, wajib membarengkan niat. Ya, bi takbiratul ihrami, dengan takbiratul ihram. Allahu akbar, itu namanya takbiratul ihram. Niatnya bareng sama itu, Allah akbar ra, ma bainal hamzah war ra. Niatnya itu ma bainal hamzah alif war ra. Susah kan? Nah, ini yang mau dibahas. Ya, jadi wajib qarnun niyati bi takbiratul taharrumi, wajib membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Kenapa? Li'annaha, oleh karena ya takbiratul ihram itu awal wajibat sholat, awal kewajiban sholat adanya di takbiratul ihram. Nah, niat di mana? Di takbiratul ihram. Waktu wudu, niatnya di muka, karena muka awalnya wudu. Nah, siapa bisa, apalagi bukan orang Arab, membarengkan mulutnya takbiratul ihram, niatnya niat sholat, mana bisa? Latihan bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Tapi dia harus tiap hari berbahasa Arab baru bisa. Jadi bahasa Arabnya itu harus malakah, tumbuh
dalam darah dagingnya baru bisa. Mulutnya Allahu Akbar, dalamnya niat baru bisa. Karena sulit maka ini dibahas nih, mau dibahas itu. Ya, baik. Wa'lam, ketahuilah, annalahum, sesungguhnya mereka para ulama itu muqaranatun hakikiyatun, ya, muqaranatan hakikiyatan wastihdaran hakikiyatan. Menurut mereka itu ada muqaranatan hakikiyatan, ada barang secara hakiki. Barang secara hakiki emang benar-benar barang gitu loh. Allahu Akbar, niatnya ini bar, ini rapi lillahi ta'ala. Itu namanya muqaranatan hakikiyatan. Wastihdaran hakikiyatan. Yang kedua, menghadirkan niat secara hakiki. Niat lillah sampai lillahi ta'ala, itu namanya menghadirkan niat dengan hakiki. Yang kedua, ya, dalam perbedaan yang muqaranah hakikiyah, muqaranatan urfiyatan, barang menurut uruf. Uruf itu kesepakatan orang banyak dalam menilai sesuatu. Saya kasih pembanding nih. Paha kita ini kan aurat. Kalau terbuka maka sholatnya nggak sah. Ya, umpamanya celananya waktu sujud sobek gitu di pantatnya. Kalau dia nggak tutupin sama tangan, batal sholatnya. Kenapa? Auratnya terlihat. Mana ukuran aurat itu? Apabila terlihat warnanya. Ya, apabila terlihat warnanya. Kecuali kecil menurut urfiyah. Kecil menurut uruf, pemahaman banyak orang. Nah, orang yang merokoknya di Samsu itu suka meletek, bolong. Bapak-bapak paham ya? Celana bolong karena percengkeh yang jatuh ke celana. Bapak-bapak jawab semua. Ini bolong kecil apa besar? Kecil. Nah, itu namanya uruf. Tapi kalau dibilang besar, batal salatnya. Kecil, yu'fa alaih, dimaaf. Berarti barang secara uruf, apabila sudah dianggap oleh kebanyakan orang itu barang, maka itu sudah barang, gitu. Ini yang sering terjadi. Ijab dan qabul itu harus bareng. Saya nikahkan dengan tidak dengan mas kawin itu naik. Tambah dikit sama karuannya bilang ulang lagi, salah. Ini karuannya yang gak ngaji. Maknanya bukan ya kalau Allah benar kudu nyambung begitu lah, kalau bengek mana bisa. Apabila menurut uruf nih, itu mah udah nyambung lillahi ta'ala, karena dengan mas kawin tersebut tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang nih, saya terima nikahnya bulan dengan mas kawin tunai. Ditanya, nyambung nggak? Nyambung, ya udah selesai. Tetapi kan ditambahin bismillah. Setiap sesuatu yang diawali bismillah itu berkah. Bukan seperti orang ngidupin api pakai pertamax langsung belum. Bukan begitu. Itu namanya hakiki. Kalau uruf, apabila menurut itu udah nyambung. Paham maksudnya uruf sama hakiki? Nah, begitulah niat
buat orang Indonesia barengin takbiratul ihram Allahu Akbar maniat nggak bakal bisa. Sah semuanya salatnya. Jadi dia lihat dulu kalau orang Indonesia dalam hati ini ya, sholli fardhu maghribi makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar, nyambung kan? Tadi hati saya zohiri nih bunyinya suara hati saya, sholli fardhu maghribi makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar, nyambung nggak niat sama takbiratul ihram? Ya udah nyambung. Segitu orang Islam udah, orang Indonesia udah boleh. Bukan benar-benar mabainal alif war ra masuk di dalam, nggak bisa. Itu namanya hakiki. Kita nggak bisa yang hakiki. Jadi yang urfi kita. Apabila menurut anggapan orang itu sudah nyambung, ya sudah nyambung. Namanya urfiyah. Di dalam Al-Quran dikatakan wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili. Itu Al-Quran. Wa'mur bil urf, perintahkan mereka itu dalam melakukan sesuatu itu bil urf. Ini yang menjadi urfiyah. Kalau menurut bersambung dalam pengertian yang dimaksud dengan orang Arab, ya orang non-Arab nggak bisa, karena bukan bahasa dia. Paham? Nggak bisa, nggak bisa. Allah bilang, ajarkan, perintahkan mereka itu wa'mur bil urfi. Kenapa? Allah udah tahu kalau bukan orang Arab mana mungkin bisa niat supaya bareng takbiratul ihram sama dia, mustahil. Ya, jadi ada hakikat, ada muqarranah hakikah, ya, yaitu istihdaran hakikiyah, ada muqarranah urfiyah atau istihdaran urfiyah, menghadirkan menurut uruf. Ijmalah ini ya yang digabungkan keduanya itu. Nah, wal muqarranatul hakikiyah itu, adapun muqarranah yang bersifat hakiki yang benar-benar asli itu, ba'dal istihdari hakiki, itu setelah menghadirkan dalam pengertian hakiki. Nah, saya kasih pembanding lagi nih Bapak-bapak supaya paham. Jadi belajar ini penting banget nih. Bapak-bapak harus ngerti benar yang dimaksud dengan kajian ini, karena mengandung pemahaman sah dan tidak sahnya sholat. Saya kasih ya pembanding lagi untuk bisa memahami ini ya, tentang makna ya yang urfi dengan makna yang hakiki. Allah tulis dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib Jumat pasti baca itu tuh. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, ini ngomong hakikatnya, hakiki. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali mati kalian kecuali dalam keadaan beriman. Saya tanya nih, kita tes ya, Bapak-bapak jawab. Ayat yang saya bacakan paham nggak maksud perintahnya? Paham nggak? Gimana sih? Paham ya? Hai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Paham ya? Ketika itu dipahami oleh sahabat, nggak ada yang tidur sahabat.
Bagaimana mungkin kita disuruh beriman, disuruh bertakwa haqqa tuqati dengan sebenar-benarnya takwa? Mana mungkin manusia bisa haqqa tuqati dengan sebenar-benarnya? Karena yang makan, gak bisa tidur sejak mendengar ayat itu, maka akhirnya rembugan, ayo ketemu sama Nabi. Masuk neraka kita ini semua kalau ukurannya haqqatul qadri. Gak ada yang mampu. Ini ngomong orang Arab nih, sahabat Nabi nih, gak mampu kita kalau sebenar-benarnya. Ya Rasulullah, adakah keringanan dari Allah? Kami tidak mampu untuk bertakwa haqqatul qadri. Kami tidak tidur, kami nggak doyan makan, dan bakalan celaka ketika kami menjumpai dengan Allah. Nabi diem. Benar juga. Siapa yang sanggup bertakwa dengan sebenar-benarnya? Maka malaikat Jibril turun, diperintahkan sama Allah karena orang gelisah semua. Maka ayat itu ditaksir, dimansuhkan, haqqatul qadri itu dimansuhkan. Ittaqullaha mastata'tum. Ya, itu nasihnya. Bertakwalah kalian semampu kalian melakukan. Mampu nggak? Mampu, karena ukurannya enggak haqqatul qadri, tapi mastata'tum, semampu kamu bisa melakukan, ya segitu. Nah, kita bukan orang Arab, suruh niatnya gabungin jadi satu dengan takdir tauhid. Enggak mampu, jangan bilang mampu, enggak. Tapi ini kita nanti mau diajarkan yang urfiyah, sama dari itu hijab kubur. Ya, walaupun ada kesenjangan, kalau masih dianggap nyambung, ya udah nyambung, udah ittisal. Jelas, penjelasannya udah jelas, benar. Ya, oke. Wal muqaranatul haqiqiyatu ba'dal istighdharul haqiqi. Barang dalam makna yang hakiki itu setelah ihdirarul haqiqi, menghadirkan niat dalam arti yang hakiki. Wal urfiyatu ba'dal urfi, membangunkan niat yang uruf itu setelah istihdor yang urfi juga. Tanya, ini kalau begini nyambung nggak? Nyambung, ya udah cukup buat kamu. Itu maksudnya. Fastihdarul hakiki, maka yang dimaksud dengan menghadirkan secara hakiki ayastahdiru fi zihnihi, bahwa ia menghadirkan dalam benaknya zatas sholati, hakikat daripada sholat, ya arkanah salasata asyar, rukun-rukunnya sholat yang berjumlah 13, alladzi min jumlatiha, yang dalam jumlah kelompok 13 itu an-niyatu, diantaranya niat. Siapa yang sanggup? Ya. Wa ma yajibu ta'arrudu lahu fiha tafsilan, dan yang wajib ta'arrudu lahu fiha, ya, mengarahkan bagi seseorang di dalam, ya, niat itu tadi tafsilan, secara jelas, secara terperinci, di ayat sudah kula ruknin bidatihi, bahwa ia bermaksud pada setiap rukun sholat yang dikerjakannya itu bidatihi, benar-benar dengan hakikatnya, dengan zatnya, alal khususi, secara khusus. Wa takunu hayatuhu, dan gerakannya itu tadi, ya, hayatuhu, ya, amamahu, apa yang ada di hadapannya itu tadi, kalimarusi, seperti pengantin.
arus atau urus, ya, al urus itu pengantin. Maksudnya apa? Pengantin baru sepakat nggak dia makan-makan, tidur-tidur, pergi-pergi, sepakat nggak? Sepakat kalau pengantin baru. Kalau udah punya anak bareng nggak? Enggak. Makanya contohnya kalau urus pengantin, pada mungkin dua hal mau dibarengi. Pengantin juga jeblos gitu, hati deh pegang dia. Kalau udah punya anak jeblos, emang lu nggak lihat mata lu kemana? Dimarahin bukan diri. Ya, ini mesti paham ya. Jadi mana bareng itu, kalau benar mana hakiki, nggak sanggup kalau kita bukan orang Arab. Kecuali terus kita berbahasa Arab. Seperti saya tahdus minyamatullah dulu nggak bisa. Karena setiap hari baca kitab teksnya Arab terus, jadi koneksitasnya tinggi gitu. Bisa niat sama ngomong gitu ketemu ini bisa. Tapi berapa lama bisanya? Setahun? Oh bukan. 10 tahun? Bukan. Kira-kira 20 tahun dah baru bisa. Tiap hari baca teks Arab terus ngomong itu bisa, karena nempel dia di daging, di darah daging, baru bisa bareng. Paham ya? Jadi jangan kecewa, udah sah sholatnya, karena kalau memang nggak bareng, kan ada orang yang ngotot suruh barengin, niatnya suruh bareng, jangan dengerin dia, dengerinnya gini saja, jadi bahasnya tuntas ini. Nah jadi dia harus ketika dia mengerjakan rukun harus bizatihi. Maksudnya gini, ada orang yang sholat, dia ruku nih, matanya kunang-kunang, ya Allah liman hamdah, ini kan jatuh dia bulat gitu, jatuhnya sujud. Emang waktunya sujud kan? Aja jadiin aja sujud gitu, nggak sah, karena dia sujudnya bukan pengen sujud, karena jatuh. Nggak boleh, dia mesti diri lagi baru niat sujud. Itu yang dimaksud dengan ya bahwa bi'ajak sudah kulla ruknin bidzatihi alal khususi, bahwa dia bermaksud setiap rukun yang dikerjakannya itu bidzatihi, dengan zatnya itu alal khususi, secara khusus. Lagi wudhu, giliran basuh kaki, rumahnya ngejeblos, bawahnya kali, emang giliran basuh kaki, jadi kagak sah karena kena airnya kejeblos. Paham? Jadi melakukan sesuatu itu bukan cuma niat di depan, semua yang kita lakukan itu kita harus punya tujuan mau melakukan itu. Jadi nggak boleh, makanya nggak boleh ngelamun kalau ngerjain wudhu ibadah. Jadi dia mesti kerja. Wal muqaranatul haqiqiyatu, adapun muqaranah hakiki, ayyukrina hadzal mustaqbari bi awali juz'in min ajza'i takbirati, membarengkan, menghadirkan niat ini pada awal juz'u di antara juz'u takbiratul ihram. Maksudnya bagian dari takbiratul ihram, dari Allah sampai bar itu juz'u yang mana saja masuk di situ bisa. Wa yastatimu dzalika ila akhirina, dan terus menerus niatnya itu sampai akhir, sampai habis niat. Nah, kalau bukan orang Arab nggak bisa. Wal istihdarul urfi, adapun yang dimaksud menghadirkan niat menurut uruf, kesepakatan bukan orang Arab pada umumnya, ayastahdirahai atas sholati, menghadirkan gerakan-gerakan sholat
ijmalan secara global. Bi ayat sudah fi'laha wa ainaha min zuhrin wa asrin wa yadwil fardiyata, bahwa dia niatnya itu secara global, dia bermaksud melakukan sholat, ya, wa ainaha, dan zatnya sholat itu min zuhrin, ya, dari zuhur, wa asrin, wa yadwil fardiyah, dan dia niat secara bersifat wajib, udah berhasil. Gini, saya orang Arab nih, tuntutan saya kalau sholat itu dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, menghadirkan sini sama ucapan bareng. Terus saya mau ruku, harus punya maksud mau ruku. Saya mau i'tidal, saya berarti mau i'tidal. Saya mau sujud, harus maksud bersujud terus begitu sampai selesai. Orang Indonesia yang bukan Arab itu istihdarul urfiyah, niatnya gini, saya ingin mengerjakan sholat wajib keseluruhannya, melakukan kewajiban, jadi udah. Karena apa? Menurut huruf itu semua udah global, ijmalan secara global. Lihat bagaimana dengan orang-orang yang di kampung yang tidak mengikut ngaji yang semacam secara ini secara detail. Dia masalahnya emang dia belajarnya ala kadarnya, lebih banyak mengikuti. Udah menurut urfiyah udah sholat udah beres. Namanya urfiyah. Tapi kalau yang benar belajar metra misalnya namanya hakikiyah. Beda? Bisa dibedain? Nah, udah beres. Jadi kita jangan tuntutannya jangan terlalu keras, karena bukan orang Arab. Ya ini santri-santri ustaz-ustaz muda nih harus ngerti nih cara menjelaskan ya hayat istiqdar yang hakiki dengan istiqdar yang urfiyah. Ingetin, paham, nanti waktu ngerti ngajarinnya mesti dijelasin. Ya, jangan jadi berat. Pulang habis ngaji dia diam, makan. Bagaimana sholat, niat sama ucapan kudu bareng. Yang ada yang makan, kalau yang ngajinya benar. Astagfirullahaladzim, sholat saya yang lalu-lalu gimana? Bisa nanti ketakutan. Ya, jadi harus dijelaskan. Ayatnya tadi dihafalin tuh, wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu perintah Allah. Ya, jadi nggak mungkin kita tidak urfi. Sahabat Nabi aja nggak mampu, apa tuh khotib. Wal muqaranatul urfiyatu, adapun barang menurut uruf, ayub rina azal mustaqdir, membarengkan kehadiran niat ini ijmalan secara global. Bi ayyi juz'in min ajza'i takbirati, ya, dengan sebagian di antara bagian bagian dari takbiratul ihram. Asalkan dia kena ujungnya dikit sudah nyambung. Lillahi ta'ala Allahu Akbar, dan nyambung. Nampak isu itu namanya. Ya. Wa ta'ala Nawawi fil majmu'i wa ghairuhu. Memilih Imam Nawawi di imam kita dalam mazhab Syafi'i, fil majmu'i di dalam kitab Al-Majmu' wa ghairuhu, selain dari Imam Nawawi, makhtarahu Imamul Haramain wal Ghazali, sebagaimana dipilih oleh Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali, annaha, sesungguhnya niat takfil muqaranatu, cukup barang itu al-urfiyatu, asalkan menurut uruf itu sudah dibilang nyambung udah cukup. Ya, siapa imamnya? Imam Nawawi, ya, Imam Ghazali,
mengikuti pendapat Imam Al-Haramain. Itu yang kita pegang. Asal udah nyambung, ujungnya juga dikit udah nyambung. Paham ya Pak ya? Penting nih, berarti ibadah kita yang lalu-lalu aman. Nah, yang belum sempurna tinggal disempurnakan. Ya. Saya ulangi lagi nih. Wahtaran Nawawi memilih Imam Nawawi fil Majmu'i dalam kitabnya Al-Majmu' wa ghairuhu, dan selain dari Imam Nawawi berarti banyak ya. Makhtarahu Imamul Haramain wal Ghazali, sebagaimana telah memilih Imam Haramain dan Imam Ghazali, annaha sesungguhnya niat takfil muqaranatu cukup disebut barang itu al-urfiyata. Apabila menurut uruf itu sudah dianggap barang, udah cukup. Walaupun ujungnya doang nempelnya, bukan dari A sampai Ro. Ya, jadi takfir muqaranatu al-urfiyah al-ijmaliyata ba'dal istighdharil urfi, secara global dari menghadirkan dalam yang uruf, menghadirkan niat yang uruf, bukan yang hakiki. Bi ayat sudah ruku'a bizatihi, dengan dia bermaksud ruku dengan zatnya ruku, wal qira'ata bizatiha, bacaan dengan zatnya. Jadi niat secara global gitu. Wahakaza, demikian ini. Li'anna muqaranatal haqiqiyata, oleh karena barang yang hakiki ta'jazu an hal qudratul basyariyatu ghaliban. Ta'jazu ya, lemah anha dari niat itu al-qudratul basyariyatu, kemampuan kemanusiaan, ghaliban pada umumnya nggak mampu menghadirkan niat dibarengkan dengan takbiratul ihram, nggak mampu. Orang Arab pun bisa jadi nggak mampu. Kenapa? Wajibnya nggak mampu. Jadi nggak usah pakai yang hakiki, pakainya yang urfi saja. Paham ya Pak ya? Nah, jangan ditambahin lagi umroh nih, malah kabur dah. Ya, asani takbiratul ihram, wallahu a'lam. Kalau ngaji nggak perlu banyak Pak. Yang ini kudu paham nih, terutama ustaz-ustaz muda ya, para santri harus bisa itu menjelaskannya secara benar. Boleh tanya Pak Ustaz? Ya, silakan. Itu mengenai tadi yang harus bareng antara dalam hati dengan yang diucapkan itu, kalau diucapkan bahasa Arab. Sementara itu dalam hati kan bahasa Indonesia. Arab, bisa bahasa biasa saja. Iya, bahasa Indonesia. Tidak harus panjang lengkap seperti yang diucapkan. Nggak usah, kan dulu udah dijelasin. Yang wajib ditakyin itu usalli fardhu maghrib. Udah itu doang yang wajib. Salah rakaatin sunnah, mustaqbilal kiblati. Gini, salah rakaatin sunnah. Kenapa? Ya maghrib dari dulu 3 rakaat, orang udah tahu. Mustaqbilal kiblati, musola ini, masjid ini sudah diukur mana kiblat. Lillahi ta'ala, semua yang namanya sholat itu pasti karena Allah, karena di luar Allah nggak ada sholat. Usalli fardhu maghrib makmuman, bagi makmum, imaman, udah jadi. Allahu Akbar, nyambung udah. Gampang tak? Udah ambil yang gampang. Namanya urfi. Kalau yang benar-benar nyambung namanya hakiki. Ngajarinnya kebanyakan yang hakiki. Wah, orang iso ngomongnya bendinane Jawa, ngucapin niate nganggo basa Arab ya ora iso. Orang mungkin Ngel ya ngel. aneh. Ini memang nih khusus niat ini khusus niat ini, mempraktekkan niat ini. Semua ustadz ini dia nggak berani panjang,
supaya nenek pemahamannya itu cepat, paham dulu baru masuk. Kalau yang lain kan pemahaman, kalau ini memang benar-benar harus dipahami benar mana yang hakiki, mana yang urfi. Itu suka itu dalam perkawinan itu, nggak barang langsung disuruh ulang. Iya, iya. Sering terjadi. Ya. Enggak begitu. Nggak mesti hakiki, tapi cukup urfi. Jadi Bapak jangan menganggap orang dari kaum anak ibu itu semuanya alim. Enggak, itu golongan. Apabila sudah sesuai golongannya, bisa hafal khutbah, maka dia boleh menikahkan. Alim belum tentu. Iya. Makanya kalau punya anak, jangan gerahkan ke dia. Iya. Bapak saja yang ngawinin anaknya lebih afdol, walaupun pakai teks. Ya, ulangi lagi nih. Tidak ada keafdolan menyerahkan kepada orang, walaupun orang KUA, nggak ada dasarnya. Yang afdol itu bapaknya yang menikahkan, walaupun pakai teks. Ya, nggak ada. Lagi kalau memang mau berwakil, kenapa mau sama orang KUA, kenapa nggak sama kiai gitu? Ya, dia kan petugas NTR, nikah, talak, rujuk, pencatat, bukan yang mengesahkan. Paham ya? Proporsional.